Jawaban doa kita itu sesungguhnya ada di sekitar kita. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, kita tidak sadar jawaban doa ada di sekitar kita. Haleluya. Dan juga kita tidak sadar bahwa kita adalah jawaban doa orang lain. Amin. Kita adalah jawaban doa orang lain. Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Semangat ya, semangat. Amin. Oke, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama mencerna satu topik atau satu tema dalam kehidupan kita, yaitu mencari jawaban doa dan menjadi jawaban doa. Ya, ini merupakan dua sisi kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa dilepaskan. Merupakan bagaikan dua sisi mata uang. Demikianlah kebenaran ini ada dalam kehidupan kita, yaitu mencari jawaban doa dan menjadi jawaban doa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah punya Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bersemangat dalam kehidupan ini. Meski ada gelombang, meski ada badai. Yang setuju katakan apa? Amin. Aminnya masih 50%. Yang setuju katakan apa? Amin. Masih 80%. Tambahkan 10% lagi dia 100%. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, biarlah Tuhan melalui firman-Nya mempersiapkan saudara menjadi seorang yang militan di dalam Tuhan. Lalu, ada orang di sini? Berapa orang? 1.000 orang. Haleluya, semangat 1.000 orang. Itu baru cocok. Iya. Baik, mencari jawaban doa artinya menjadi seorang yang suka berdoa sampai mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Amin. Halo, mencari jawaban doa artinya mencari sampai dapat jawaban doamu dari Tuhan. Amin. Jangan begitu saudara, hanya baru sekali berdoa atau baru beberapa kali menaikkan pokok doa belum dijawab, saudara sudah undur dari doanya. Daniel 21 hari dia berdoa. Bukan Tuhan tidak mendengar dari sejak awal, tetapi ada timingnya Tuhan menjawab doa kita. Kalau benar, katakan amin. Gak usah ditagih-tagih aminnya. Amin. Nah, yang perlu ditagih itu apa? Utang atau kredit. Kalau amin gak usah ditagih-tagih, langsung aja bayar. Amin bilang. Amin artinya saya setuju Tuhan. Jadilah seperti itu. Itu definisi amin menurut saya. Kalau itu, ayo katakan amin. Nah, itu dia, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini mendorong saudara dan saya untuk benar-benar menjadi seorang yang suka berdoa dalam pengertian bukan minta-minta. Ya, mesti ada kata mencari di sana. Tetapi mari kita revisi konsep berdoa kita, definisi berdoa kita sekarang. Secara umum, manusia pada umumnya berdoa tidak minta. Tetapi bagi orang percaya berdoa bukan hanya sekedar minta-minta. Ya minta juga, tetapi juga memberi kepada Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara menyembah, saudara sedang memberi kepada Tuhan. Saudara sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu berdoa dalam arti yang utuh. Jadi mulai hari ini berdoa jangan ada konsep menyodorkan proposal pokok-pokok doa kepada Tuhan. Tidak sebatas itu. Tetapi untuk lengkap dia memberi kepada Tuhan, memberikan pujian. Kau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau luar biasa, ku hormat Engkau, ku kagum, dan seterusnya. Itu memberi kepada Tuhan. Maka yang seperti itulah yang kemudian menjadi duta yang harum bagi Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau cuma minta-minta doang, kanak-kanak mau terus kanak-kanak, kalau mau terus kanak-kanak tidak akan pernah diberikan kepada mobil sungguhan. Yang diberikan adalah mobil-mobilan. Itu gampang diserahkan. Setuju?
Tapi kalau mau tetap jadi kanak-kanak, oke, kalau mau terus dapat mobil-mobilan, jadilah terus kanak-kanak. Tapi kalau engkau sungguh mau mendapatkan partner dari Tuhan, jadilah dewasa. Amin. Yang lain masih proses, Pak. Hanya 5 orang yang sudah siap. Yang lain masih berpikir. Saya mengatakan jadilah pribadi dewasa di dalam Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jadi dewasa. Makanya dalam berdoa jangan hanya minta saja, tapi memberi kepada Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Miliki habit. Miliki hobi. Menjadi seorang penyembah. Amin. Miliki kebiasaan menjadi seorang yang mencari hadirat Tuhan di dalam rumah. Amin. Ibadah jam seminggu tidak cukup untuk memenuhi konsumsimu selama 168 jam seminggu. Haleluya. Yang di rumah juga katakan amin. Yang di rumah kami mohon dengan hormat, jangan sambil lalu engkau mendengarkan khotbah ini. Duduk tenang di dalam hadirat Tuhan. Ada malaikat yang menyaksikan apabila engkau makin mendengar setiap firman Tuhan. Ini waktunya kita serius untuk mengikut Tuhan. Amin. Ini waktunya serius karena apa? Tantangan makin besar. Makanya tema ini akan terus kita gali bagaimana terus nanti meningkatkan pewahyuan melalui tema ini, bukan sekali saja dan seterusnya, saudara, supaya kita kemudian menjadi satu pribadi yang mengerti dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang ada. Karena harus disampaikan terus terang bahwa keadaan alam semesta, keadaan manusia di bumi, keadaan ekonomi dan seluruh aspek kehidupan tidak akan lebih baik. Ya, setuju. Di masa ini secara global tidak akan lebih baik secara global. PBB tidak akan sanggup mengatasi masalah dunia ini. Hanya Allah di dalam Tuhan Yesus yang memiliki kuasa di surga, di bumi. Amin. Ada Yesus. PBB tidak. Dia bisa bantu mungkin, bisa. Tapi itu mengatasi secara totalitas only Jesus alone. Amin. Only Jesus can cure this world. Oleh Tuhan Yesus itu tidak boleh pakasa honong mengatasi persoalan itu seperti dia. Ayo saya berani. Serius. Jadi jangan taruh percayaanmu kepada manusia, kepada lembaga apa besar yang ada di dunia. Iya. Mereka berupaya nolong, puji Tuhan. Iya, iya. But limited, terbatas. The only unlimited helper is Jesus alone. Yang tidak mengerti katakan amin. You understand alone? Itu saudara. Jadi kita harus lebih serius to seek God, untuk mencari wajah Tuhan dalam hadiratnya. Ya. Harus serius, jangan sambil lalu lagi. Udah terbuktikan selama pandemi corona tak ada yang jago. Tidak ada yang jago. Semua tahu di manusia gugur. Apa-apa, biasanya aku nggak ada begitu kok. Pakai darah kunci lagi, biasa. Hidup dikit lalu lagi. Serius Bapak Saudara. Serius. Nah, oleh sebab itu, set yourself, setting ulang dirimu bahwa kau serius kepada Tuhan mulai hari ini, pada detik ini. Amin. Set. Jangan lagi datang kepada Tuhan hanya supaya doamu terjawab. Doamu terjawab kalau kau sungguh-sungguh. Yes. Yang mau belajar jawab katakan yes. Bilang yes.
murid, kan kalian nanti jadi murid bahasa Inggris semua. Les privat, murah, cuma 1 juta. Bapak yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mencari jawaban doa, berdoa sungguh-sungguh, namanya juga mencari. Makanya Bapak dan Saudara, nggak salah Bapak dan Saudara di dalam Yesaya 40:31 dikatakan, nggak usah dibuka pun nggak apa-apa. Yesaya 40:31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan ada 2 kali kata nanti. Berarti tindakan yang berkelanjutan, tindakan yang gak hanya sekali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam hadiratnya dan di dalam penyembahan pribadinya akan beroleh kekuatan baru. Yang mengatakan amin. Kan bilang amin. Minta duit baru tak amin. Amin katakan. Tuhan berkati, haleluya. Itu sebabnya Bapak Saudara, udahlah nggak usah diajarin berdoa, nggak usah terlalu banyak tidur berdoa kok. Berdoa artinya cakap, udah, kok baik kali. Iya. Cakap sama Tuhan, sama seperti orang Betawi. Ya be, perlu duit be, tolong deh be, babi sorga, ya deh be ya, gue tunggu ya be. Udah, begitu aja berdoa. Nggak usah. Boleh kalau saudara mau ngoles kata-kata yang indah pun berdoa pada Tuhan, nggak salah juga. Ya Allah yang maha jauh di sana, Engkau di sana, aku di sini, Engkau tahu Tuhan. Itu boleh saja. Betapa indahnya semua ciptaan di alam semesta, dan aku melihat ke ufuk timur, di sana Engkau ada. Aku juga melihat Engkau di ufuk barat. Boleh saja. Puitis berdoa, nggak salah kok. Tetapi yang saya mau katakan, doa itu simple, just talk. Haleluya. Jadi maksudnya apa? Gak ada alasan lu nggak bisa berdoa. Ya. Apa-apa? Telepon pendeta jam 2. Sakit gigi. Sakit gigi kok telepon pendeta. Bukan di sini, di luar sana. Jangan tahu. Giliran gigimu sembuh, banyak kan cakapmu ya kan? Waktu gigimu kambuh, nggak bisa kok cakap kan gitu kan? Artinya apa? Kalau penyakit udah sembuh, lu nggak usah pendeta kan gitu kan? Maksud saya di Singapura. Masalahnya udah selesai lupa, mulai status aku nggak pernah lagi dia. Itu di Filipina. Kalau di Medan baik-baik semua. Ingat sama pendeta, ingat sama doa hamba. Apalagi di tempat ini banyak yang terkabur, banyak yang kena sindir. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lebih bagus teguran nyata-nyata daripada aku bilang aku sangat sayang kepada jemaat di tempat ini, tapi kubiarkan diri dalam segala kelemahannya. Lebih bagus belak-belakan. Amin. Haleluya. Senang belak-belakan? Ya kan? Apakah aku menjadi musuhmu kalau aku menyatakan kebenaran demi kebaikan saudara dan saya? Kenapa ini penting kali? Saya kira ini urgent Bapak Ibu Saudara ya. Saya kira ini urgent mencari jawaban doa dan menjadi jawaban doa. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sulit kata Alkitab. Saudara tinggal catat, buka di rumah, catat ayat-ayatnya. Matius 24 ayat 3 hingga 14, catat saja. Kemudian di mana lagi masalah keadaan di akhir zaman ini? Di dalam Roma 8 22-23 itu keadaan tentang alam semesta makin sulit. Kemudian tentang perilaku manusia yang semakin payah, ada di dalam 2 Timotius 3 1 sampai 5. Itu perilaku manusia itu tidak peduli orang lain dan lain sebagainya. Kemudian di mana lagi? Ibrani 12 26 27 28 itu goncangan, semua digoncang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi zaman ini tidak lebih baik. Karena di dalam Matius dikatakan itu baru permulaan menjelang zaman baru. We are going to enter a new century or new season di kerajaan 1000 tahun nanti. Setelah angkatan dulu pernikahan anak domba Allah turun lagi ke bumi sesuai dengan Zakaria 14.
Tuhan Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, di mana dia terangkat kala itu, dia menginjakkan kaki bersama dengan kita. Antikristus semua dibunuh, maksudnya sama tentaranya semua dibunuh, dan kita akan ikut memerintah dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Itu baru keadaan yang baik. Yang mengerti katakan amin. Sekarang enggak, tetapi itu global untuk orang-orang khusus yang sudah punya Roh Kudus, memiliki Kristus dan menjadi milik Kristus. Ada pemeliharaan khusus. Katakan pemeliharaan khusus. Kagak rela. Ayo semua, ada pemeliharaan khusus buat saya. Sekali lagi lebih kencang. Jadilah seperti perkataan. Ini fakta yang akan terjadi, Bapak Saudara. Keadaan akan masuk ekonomi, politik, dan lain kesehatan, ya kan, kesehatan sudah sekarang. Lepas dari diskusi kita di luar mimbar, ada tidaknya grand design di balik apa ini pandemi ini, dan di luar mimbar kita kupas. Maksud saya kenyataannya memang kesehatan pun sudah sangat menyulitkan sekarang, kan begitu kan? Apalagi ekonomi, cari duit dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ini dibutuhkan. Pertama, saudara harus sungguh-sungguh menjadi seorang pencari jawaban doa dari Tuhan, menjadi seorang penyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang mau melakukan mulai besok subuh, katakan amin. Puji Tuhan, hampir semua. Haleluya. Berdoa seperti saya katakan tadi, berdoa itu Bapak Ibu Saudara nggak harus formil, meski ada saatnya kita formil, oke? Tapi sambil nyuci piring, ku tahu Tuhan sudah buka jalan, ku tahu Tuhan sudah buka jalan, asal ku hidup suci. Sambil lalu bisa berdoa, amin. Tapi lalu bisa menyembah Tuhan. Waktu khusus juga bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada alasan untuk saudara dan saya tidak suka berdoa. Ada amin? Ada amin? Itu Bang, ini gampang, gak sulit kok. Oke. Nah, dengan demikian aku akan senantiasa terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan sinyal Tuhan, maka apapun pergumulanmu, waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat. Yes, tidak akan pernah terlambat karena engkau senantiasa konek dengan Dia. Tapi kalau kita keluar dari zona koneksitasnya Tuhan, bisa jadi jawaban doa kita nggak sampai, terhalang dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Saudara, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, dan menjadi jawaban doa. Kenapa? Karena keadaan hari-hari ini banyak kesulitan menimpa banyak orang, maka ada banyak orang berdoa. Sebenarnya jawaban doa itu ada di sekitar orang itu. Saya bilang ini, simpel kok. Kebutuhan uang yang saudara butuhkan ada di surga atau ada di bumi? Tak ada di surga uang. Tak ada. Di bumi ada. Karena dari sejak awal Tuhan sudah menyediakan. Sebelum saudara dan saya diciptakan, semua kebutuhan kita sudah Tuhan sediakan. Amin. Nah, itu adalah kebenarannya maksud saya. Oke. Nah, dari itu kita berpikir berarti apapun yang kubutuhkan di dunia ini, sebenarnya di dunia ini sudah ada. Orang yang Tuhan mau pakai menolong saya pun di bumi ini sudah ada. Kecuali itu bencana alam, ya dia pasti turunkan malaikat. Tapi kalau kebutuhan jasmani, Bapak Saudara, di sini sudah ada, obat ada, tumbuhan ada, ya kan? Apa? Semua kebutuhan untuk sakit perut kita. Saya dulu waktu marmahan, Bu, saya sakit perut, ada daun dulu namanya, aku banget sembuh. Contoh yang sederhana, semua di sekitar kita sudah ada tersedia. Tinggal bagaimana gini, campur tangan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan Tuhan akan mengirim kita kepada jawaban doa yang Tuhan siapkan. Amin. Itu Bapak Saudara. Mobil gak ada di surga, adanya di bumi. Kalau saudara itu mobil, tinggal bagaimana cara Tuhan menjawab doamu dan usahamu, mobil itu kau dapatkan, dan seterusnya. Ini maksud saya mencoba men-setting ulang cara berpikir kita dengan cara berpikir yang logis dan sederhana. Bahwa jawaban doa kita itu sesungguhnya ada di sekitar kita, hanya saja
Bapak Ibu Saudara, kita tidak sadar jawaban doa ada di sekitar kita. Haleluya. Dan juga kita tidak sadar bahwa kita adalah jawaban doa orang lain. Amin. Kita ada jawaban doa orang lain. Saya tidak bermaksud menceritakan ini, ya. Tapi barangkali harus diceritakan. Pada waktu pandemi tahun lalu, puji Tuhan, Tuhan berkati kami lebih daripada apa yang kami butuhkan, baik maka kebutuhan pokok maupun keuangan. Tapi masih tetap ukuran terbatas. Dalam kondisi seperti itu ada lebihnya. Saya teringat ada beberapa orang lah, nggak usah saya sebut, nggak penting juga disebut ya. Tapi saya tergerak sialu. Kami bagikan, nggak banyak, cuman 10 kilo beras. Kalau di yang kami transfer itu untuk mereka ini beberapa, cuman hitungannya per orang hanya 10 kilo beras, lebih dikit lah, gitulah, kan? Adalah sisanya, kan begitu. Nah, salah satu dari orang tersebut WA kami, Pak, kami sudah langsung belikan beras 10 kilo. Katanya, dia mengaku bahwa dengan pengakuannya itu saya menangkap kesimpulan memang pas lagi butuh beli beras. Ini hanya contoh sederhana, mana tahu orang yang menonton. Ini hanya contoh sederhana paling simpel Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang kau berikan kepada seseorang itu jangan-jangan itu jawaban doa buat dia. Dan saudara yang menjadi jawaban doa itu. Amin. Itu maksudnya saudara-saudara. Jadi prepare, mengarah di mati kita. Gak ada jawaban dua nih hal. Amin. Semua di sini. Mungkin ada juga nias jawaban, saya nggak tahu. Gitu Bapak Saudara. Jadi untuk melengkapi renungan kita, saya akan mengajak kita melihat satu peristiwa di dalam Perjanjian Lama, di mana dua-dua ini nggak saling kenal. Ada satu ibu, ada satu bapak, dua-dua nggak saling kenal, tapi masing-masing jadi jawaban doa. Yang si ibu yang susah, yang miskin ini menjadi jawaban doa. Yang si bapak ini juga, yang juga lagi kehabisan beras di rumah, jadi jawaban doa. Dahsyat sekali itu peristiwa. Kita buka dari 1 Raja-Raja 17 ya, ayat 7 hingga 16 ya. Saya bacakan buat kita saudaraku, saudara ikuti baik-baik ya, ikuti baik-baik. Demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah di masa kenabian pelayanan daripada Nabi Elia, saudaraku, ada 3,5 tahun tidak turun hujan. Jadi mungkin ini apakah pas 3,5 tahunnya atau kurang dari 3,5 tahun ini di ayat 1 itu, Bapak Saudara, tidak turun hujan di negeri itu. Tetapi sesudah beberapa maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dengar baik-baik, datang firman Tuhan. Bersiaplah, kata Tuhan nih kepada Elia, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Wilayah Sidon ini tidak termasuk wilayah orang percaya, orang Yahudi, dan begitu. Dan diamlah di sana, tinggallah di sana untuk beberapa saat. Maksudnya, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda ini miskin. Ya, janda ini lagi krisis juga, untuk memberi engkau makan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, janda yang susah ini Tuhan pakai memberi makan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang juga lagi kesulitan. Mereka belum sadar nih. Masuk ayat berikutnya. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ya, ini daerah orang yang tak percaya ini ceritanya. Artinya orang tak percaya pun bisa Tuhan pertemukan dengan saudara. Jika Tuhan ingin pakai itu atas kedaulatan Tuhan untuk memberi pertolongan Tuhan kepada saudara dan saya. Yang nangkap katakan amin. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana
seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Kita mainkan sedikit logika. Posisikan dirimu di posisi Elia. Kau sedang kelaparan, di rumah udah gak ada beras, disuruh kau ke percut, ya kan? Disuruh ke percut. Lalu di situ nanti kau jumpa seorang perempuan, nanti dia akan pakai menolong kau. Begitu kau sampai di percut, yang dikumpulnya kayu api. Itu sedikit. Kalau kayu api sedikit, berarti cuma bisa masak air dong, masak air. Nggak bisa masak sayur, masak saksa, masak apa lagi? Nggak bisa kan? Apalagi cair, segala macam nggak bisa lah. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Masalah ada di sana. Ini maksud saya kita menyelami, mencermati dan mencerna cara kerja Tuhan. Kadang-kadang it doesn't make sense, susah kita tangkap. Ya, nggak selamanya kita ngerti cara Tuhan. Tapi ikutin saja. Balik ke yang tadi, kembalikan ayatnya. Si hamba Tuhan ini minta air. Sementara di negeri itu udah kesulitan air, udah 3 tahun apa 3,5 tahun, udah nggak datang, udah pastilah sulit air. Apa-apa nih bapak ini datang dari apa? Dari NEC ke percut minta air lagi. Udah tahu bapak ini musim kemarau 3,5 tahun, masa nggak ada. Ini bapak ini sudah buat DAK kan? Kan gitu kan? Mungkin gitu dipikirkan mungkin kan? Iya dong. Udah tahu musim kemarau minta air lagi dari kendi kan gitu. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Udah pergi dia, Rojo, kakaknya lagi, cobalah. Ini hamba Tuhan, dari mana ini? Udah minta, mau menjajah, ini panggilnya lagi. Balik di hamba Tuhan. Mungkin ibu ini, bukan jemaat sini, maksud saya bilang gitu, ibu-ibu janda itu. Karena ada juga gitu kan. Ya, jadi ini contohnya. Mungkin dia berpikir, tadi minta air, sekarang minta roti. Apa-apa diminta lah. Keberatan dia. Cobalah ambil dulu sepotong roti. Roti nindu. Kalau di padang bulan kan, roti kamu bilang. Ya, berikutnya ayat 12 kan apa dia bilangnya di situ? Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, ya kan? Karena hamba Tuhan ini yang kenal Allah, dia belum kenal Allah. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada aku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dan buli-buli tahu. Kata perempuan itu dengan gaya mamanya. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, tapi 3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami makannya mati kami. Oh, ikut pula bapak minta. Salah sama jaga kaya sana. Kok sama jadi miskin sih? Bisa saja berpikir begitu. Lanjut. Oke, kadang-kadang Tuhan nggak masuk akal. Tetapi dia berkata kepada, jangan takut. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Tantangan untuk menjadi jawaban doa. Ini tantangan. Iya dong. Kami aja susah. Sekarang bapak minta air, minta roti, kakaknya bikin duluan, bukannya sama-sama. Hebat kali kebetulan saat ini. Ya kan? Hamba Tuhan, berkali katanya, berani dia bilang gitu. Padahal hamba Tuhan kan punya hubungan mantap dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan dengan jelas, makanya berani dia mengatakan gitu kan. Nah, kan gitu kan, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Tetapi kelihatannya perempuan ini di ayat yang taat dan setia. Coba kita lihat ayat 14. Sebab ini firman Tuhan, masih omongannya hamba Tuhan ini. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan
Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Diyakinkan dia sampai 2 kali dia akan diyakinkannya. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan hamba Tuhan itu. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di ayat 14 tadi dibutuhkan ketaatan. Dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang jelas hubungannya dengan Tuhan jelas. Hamba Tuhan yang jelas hubungannya dengan Tuhan jelas. Bukan sembarang hamba Tuhan ini ciri. Kalau sembarang hamba Tuhan memang harus diuji hubungannya jelas gak dengan Tuhan. Yang mati katakan amin. Yang nangkap katakan amin. Nah, dibutuhkan pengorbanan memang untuk doamu terjawab, kebutuhanmu terpenuhi, dan mujizat terjadi dalam hidupmu. Dibutuhkan menaklukkan diri, mendahulukan orang lain. Amin. Pada saat itu udah tua ngomong ini, ngomongnya pulang ternyata aku ini 3 kali bapak ini. Begitulah kondisinya. Benar? Tapi rela dia, katakan saya rela. Bukan gara-gara tinggal di jalan rela. Tapi memang jalan rela membawa pengaruh begitu aku jadi rela melakukan firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong. Gak sembarangan ini kata-kata nubuat ini. Saudara beribadah di jalan rela supaya menjadi orang-orang yang rela melakukan firman Tuhan. Supaya mujizat terjadi dalam hidupmu, doamu terjawab. Elia dipakai Tuhan menjadi jawaban doa buat janda dan anaknya ini. Oke? Maka ini lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dan mereka dan perempuan itu mendapat beberapa waktu lamanya. Gitu saudara-saudara, terjadi mujizat. Gak habis-habis, bayangkan. Tadi udah diolah cuma segini nih, diolah minyak sedikit, jadi bikin nih. Entah itu di gongseng, entah itu digoreng begitu, digoreng nggak ada minyaknya goreng. Ini ada lagi, besok bikin sarapan dia sama dia, sama anaknya, sama hamba Tuhan itu. Ada lagi di tandoknya, di Yohanes tandok, di penyimpanan dosen masih ada pak. Temu itu masih ada berapa lama? Perempuan ini memberi makan hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini melalui hamba Tuhan melakukan mujizat bagi keluarga perempuan ini. Jadi menjadi jawaban doa. Perempuan menjadi jawaban doa, si hamba Tuhan juga menjadi jawaban doa. Amin. Ini Bapak Saudara. Jadi jangan takut menjadi jawaban doa. Amin. Jangan takut. Karena fakta gini, alasannya simpel kok sederhana. Karena Tuhan yang melakukan mujizat di Kejadian 1:17 ini adalah Tuhan yang sama, adalah pribadi yang sama persis 100%, the very same person. Waktu itu dia dipanggil Adonai, Elohim, El Shaddai dan seterusnya waktu itu. Tetapi pribadi yang dipanggil Elohim, Adonai dan seterusnya itu yang kita kenal sekarang itu adalah bernama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia adalah pribadi yang sama. Haleluya. Jadi tak salah alamat saudara. Saudara terkonek dengan pribadi yang melakukan mujizat di zaman Elia itu. Itulah pribadi yang kita sembah di tempat ini, di mimbar ini. Haleluya. Tangannya mana? Lebih kencang lagi kita bertahan kalau saudara bersuka. Nah, itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah takut untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Bersiap-siaplah senantiasa menjadi jawaban doa bagi orang lain. Bagaimana caranya Pak? Aku harus dengar dulu Kak? Gak usah. Kalau kau tergerak, sudah mau berapa pun yang saudara bisa bagikan kepada orang tertentu, langsung berikan. Saudara akan digerakkan oleh roh Allah yang ada di dalam dirimu jika engkau seorang pendoa, jika engkau seorang yang suka dekat dengan Tuhan di dalam pujian, penyembahan dan doa pribadimu. Yang mengerti katakan amin. Ini simple kok.
diam, dan engkau akan mendapatkan jawaban doamu di dalam hadirat Tuhan. Lalu kemudian engkau akan menjadi jawaban doa bagi orang lain, karena engkau mudah diarahkan oleh Tuhan, karena engkau sudah sering menyangkali dagingmu, menyangkali matamu, menyangkali hidupmu, supaya engkau bisa mendengar suara Tuhan. Jadi nggak susah, nggak usah pakai dalil-dalil atau dalil-dalil untuk mengatakan susah mendengar suara Tuhan. Tidak, di hatimu ada Tuhan. Tuhan bisa gerakkan hatimu oleh seseorang. Tiba-tiba kau tergerak, itu Tuhan sedang suruh engkau menjadi jawaban doa buat orang itu. Dalam keadaan seperti inilah saudara-saudara, kalau saja semua orang Kristen di seluruh Indonesia ini mau menjadi jawaban doa, akan lebih banyak orang yang tertolong di Indonesia, akan lebih banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Indonesia ini. Yang nangkap katakan amin. Karena hari-hari memang kita makin sulit. Justru di saat seperti itulah saudara akan dipakai oleh Tuhan. Jangan lihat persediaan segenggam dunia yang ada di rumahmu. Jangan lihat sisa saldo yang tinggal limpul. Tuhan bisa itu lipat gandakan menjadi 5 juta. Haleluya. Wah, aku tinggal limpul macam mana? Aku pakai keluar itu. Limpul aku lihat 2.000 cuma. Ada gitu kan? Orang tinggal limpul macam mana? Aku capek 2.000. Sampai mendongak si 2.000 terhadap si 50.000. Apa kalian? Apa kau? Katanya sama si 50.000 itu kan? Apa kau? Kami yang paling rajin masuk kantong kolektif. Tahu kau? Kau banyak cerita, kau jarang kali kau masuk kantong kolektif kan? Kata si 2.000 sama si limpul. Jangan takut, saudaraku. Jangan takut. Apapun yang kau titipkan di tangan Tuhan, Tuhan akan melipat gandakannya. Ku akhiri dengan sebuah kesaksian. Beberapa tahun yang lalu, jujur ini cerita jujur, saudara menilainya terserah. Ada uangku cepet, tapi yang bilang tinggal cepet. Di dompetku udah sayang-sayang, merah mulus, ada limitnya dituruskan, masuk dompet, melayani saya di satu gereja daerah Medan juga, tak tahu saya sebut di mana ya kan. Lewat kantong kolektif, di sana ya, kebetulan cuma sekali dia lewat. Nah, saya tengok tinggal itu dah gara-gara tahu kan kaya aku kalau simpan kau bilang ku cabut ku masukkan kosong dompet itu. Tahu apa yang terjadi? Dalam seminggu itu 3 kali Tuhan berturut-turut memberkati dompetku jadi 10 kali lipat. Ku simpan dulu kau biar kau capek, ku simpan kau terus kaya rupanya aku gara-gara kau di dompetku ini, ku masukkan ke dalam tangan Tuhan, dilipat gandakannya. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, siap-siap dompetku dilipat ganda Tuhan bilang. Oke, sebelum kita serahkan kepada Mbahnya, angkat dompetmu. Serius, ini berumur tapi ini dipimpin roh. Angkat dompetmu atau tasmu, kita berdoa. Saudara berdiri. Kau usah takut. Ayo tindakan yang mana? Ayo tindakan. Angkat dompet. Itu dompet adalah mewakili pekerjaanmu, ya kan? Itu adalah simbol daripada bisnismu. Ayo Pak berdiri, angkat dompet. Kau bukan dibuka, bilang aku kali angkat dompet. Ayo, ayo, angkat dompet. Kita berdoa sebentar. Ini serius. Meski saya menyampaikan dengan rasa sukacita. Ayo, ikuti. Ayo, sudah semua? Kok tindakan ini susah kali? Ayo, angkat ini. Ayo, ini. Tas lebih banyak. Ya serius. Ada mengalami di sana. Serius. Bukan peringat itu baru saja tiba-tiba muncul. Nanti saksikan habis ini karena waktu kita kan jalan terus. Ada di Siantar itu Tuhan pimpin, ada yang langsung mengalami besoknya, minggu ini besoknya langsung jualan online-nya bertubi-tubi orang dari Kalimantan dari mana-mana. Persen sih? Wow, beda Tuhan. Haleluya. Berarti, ayo. Nggak apa-apa, bukan mana. Katakan, Bapa di sorga,
buat jaga Safat, yang melakukan mujizat buat Elia, adalah Tuhan yang persis sama yang kami sembah di tempat ini. Engkau bisa melipat gandakan tepung dan minyak di dalam hidup janda itu. Saat ini Tuhan, aku mengangkat dompetku, tasku, pekerjaanku, bisnisku, usaha. Lipat gandakan Tuhan. Aku siap Tuhan mempersembahkan yang terbaik, menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab aku percaya 100% bahwa Engkau sanggup melipat gandakan saldo di ATM, melipat gandakan persediaan makanan di rumah kami, melipat gandakan usaha, bisnis, pekerjaan yang sedang kami gumuli. Karena aku rela mencari jawaban doa dan menjadi jawaban doa di dalam satu nama. Doaku ini dimateraikan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi seperti doa. Tuhan Yesus memberkati keberkahan bagi Tuhan. Libatkan sahabat kepada